zombie yang sangat goblok banget, serta menemukan spawner phantom yang dinaikin sama Seleketon. Inilah 40 sampai 60 hari di Science SMP season kelima. Ke-40 aku berencana ingin menjadi petani, jadi aku mengambil bon dan juga membuat hue karena ingin memacul-macul. Setelah itu aku mengincin hueku tadi, kutambahkan lapis lazuli mendapatkan bonus efisiensi 5. Bergegas ke kebunku, aku langsung menjadikan bone meal lalu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhanku di sini. Aku panen semuanya, membuat lahan baru dan menanam seed ini kembali. Selesai semuanya, aku menggunakan bone meal lagi dan memaculinya kembali. Matahari pun mulai tenggelam. Aku pun bergegas pulang untuk menyimpan barang-barangku tadi. Karena aku butuh stok makananku, jadikan semua wheat menjadi roti sari roti. Aku membuka ender chestku dan mengambil heart crystal karena aku ingin menambah bar darah di dalam Minecraftku. Aku membuat torch dan makan roti sari roti di luar, lalu membuat lahan untuk pergi mining. Menggali ke kedalaman 11 agar kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan diamond, guys. Aku ngedapetin beberapa iron juga di dalam sini. Juga ada power crystal yang berguna untuk menambah power kita, guys. Aku pun mengambil semua power crystal yang kutemuin di jalan menggunakan silk torch agar kita bisa menghancurkan menggunakan fortune 3. By the way, aku menemukan diamond yang ada di dalam sungai. Aku mengambilnya cuma ada 2 biji. Masih berkeliling di dalam gua sekitar menaruh torch dan semakin jauh perjalanan aku menemukan ada heart crystal di ujung sana, guys. Aku pun membuat jembatan dari cobblestone yang aku bawa dan mengambil dia menggunakan silk torch lagi. Menyelami gua yang kayaknya ini adalah swamp ya di atasnya ya, karena airnya berwarna berbeda, guys. Di dalamnya aku menemukan power crystal dan bergegas pergi lagi. Tidak jauh dari sini aku melihat ada skeleton yang pada berantem, bukan nyerang aku malah berantem, guys. Dan akhirnya aku pun ikut party dengan mereka. Selama di dalam goa, heart crystal dan power stone banyak banget di sini. Tidak lupa Muntun juga memberiku diamond. Ada heart crystal lagi dan ada heart crystal lagi. Menyelami sungai dalam gua, menaruh cobblestone buat tanda jalan biar nggak tersesat, guys. Ada 3 sampai 4 heart crystal dan di sini nafasku habis, jadi aku menarik nafas sebentar dan mengambil kristal satunya. Kubuka ender chestku untuk menyimpan heart crystal, memberi tanda jalan dan cobblestone. Di dalam sungai aku menemukan ikan yang gak pernah aku temuin di vanilla. Ini ikannya bagus banget, guys. Melanjutkan lagi memberi tanda dan menjelajah agar lebih jauh lagi. Muntun pun memberiku diamond lagi. Gila, Muntun berpihak padaku ya. Ada heart crystal juga. Menemukan tempat jaring laba-laba. Kayaknya ini kayak markas spider ya. Ku menjelajahi untuk mengambil beberapa string saja dan bergegas pulang. Aku menemukan diamond lagi di bagian sini, banyak banget, 1, 2, 3, 4, menutupi air yang mengganggu pemandanganku dan menghancurkan lava menjadi obsidian. Oh, ada diamond lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada lagi di ujung sana, tapi emerald gak apa kita ambil, dan ada emerald lagi kita ambil juga. Bahkan ketika aku menyelam juga menemukan diamond. Kayaknya Mutun hari ini sangat berpihak banget, guys, asli berpihak parah. Tuh kan ada diamond lagi, padahal aku baru keluar dari air loh. Buka ender chest lagi untuk menyimpan diamond ore agar pas mati nggak hilang, guys. Menyelami gua evos dalam air, aku juga menemukan lagi diamond. Sumpah dah, ini banyak banget diamond asli. Berperang dengan cewek cantik kalau kata Payudan, dan dia nggak mati-mati, guys, karena aku mempunyai cincin 7 kutukan dan mereka pun meledak. Ada tempat berbentuk aneh, ternyata itu adalah manscape, tapi manscape-nya bentuknya unik banget. Aku membuat tangga jalan ke atas dan ada cewek cantik lagi. Ternyata benar ini manscape yang bentuknya aneh, atau mungkin karena ini adalah mod. Aku buka chestnya, banyak jelek-jelek, ada chest lagi dan jelek-jelek, tapi ada kristal lumayan. Ada bangunan aneh, ku buka trapdoor tapi ku simpan barang-barangku dulu dan mengintip ada spider muncul dari bawah. Langsung ku bunuh tanpa basa-basi, turun ke bawah untuk mengecek. Ternyata di sini ada spawner spider yang langsung aku ambilin string-stringnya karena siapa tahu butuh, guys, untuk kedepannya. Aku buka chestnya, isinya ya cuma name tag doang yang berguna. Ada chest lagi ya gak berguna lagi, guys, isinya. Ada skeleton yang memakai armor keren di bagian kepala dan aku mencoba untuk membunuhnya. Dia pun ngedropin kepala yang langsung aku pakai. Ini thief hoods. Aku masih belum mengerti waktu itu kegunaannya, tapi kata Kinan ini armor yang cukup bagus, jadi pun aku memakainya. Pergi menjelajah lagi, ada pasukan zombie yang memakai armor serem banget. Gue mencoba kabur dan menghancurkan blok di depan. Niatnya biar zombie itu bakalan terjatuh dan gak mengejarku lagi, tapi aku masih dikejar-kejar sampai ke dalam sini. Menemukan XP gratis lumayan buat nyari XP, dan ternyata di atas ada spawner zombie. Gue gali ke atas untuk nyamperin spawner itu dan memberikannya torch agar nggak spawn lagi
zombinya. Ternyata juga ada spawner skeleton yang menyatu dengan spawner zombie guys. Ini lumayan buat nyari XP ya kan, suatu saat mungkin aku bahkan menjadikannya farm XP. Malah berantem nih berdua ada jelas guys. Sumpah dah, aku berkeliling menemukan chest berisi diamond, slime lumayan banyak banget. Ada ini juga, windshield gak jelas buat apa, dan ada yang lain juga guys. Pokoknya ya farm XP ini sangatlah mantap guys, karena zombinya juga bisa memberikan aku armor dan bahan-bahan yang lumayan langka ya. Setelah bunuh mereka satu persatu, aku mencari pulang jalan arah ke rumah. Perjalanan yang cukup panjang dan lama, akhirnya aku bisa sampai ke rumahku dengan selamat. Ternyata di luar udah malam guys, dan sepi banget kayak hati kalian sekarang ya. Ternyata ada durability di T-Foods ini. Jadi kalau misalkan aku ngebunuh banyak zombie atau monster, itu bakal menambahkan poin atau apa gitu guys di bagian kepala ini, yaitu udah nambah jadi 4/10. Aku lanjutkan lagi pembunuhanku melawan ini semua sampai itu bertambah jadi 6 guys. Supaya dia monsternya susah banget dibunuh ya, makanya kayak lama gitu, udah 11/50. Aku juga gak ngerti apa isinya ketika ini udah mencapai max. Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Aku coba untuk mengincen dan ini gak jelas ada explorer. Aku gak ngerti gunanya explorer apa, tapi aku mencoba untuk mengincennya, mendapatkan explorer dan mendapatkan bonus fire trail. Inilah penampakan mukaku yang seperti malaikat. Aku mencoba membuka AHA untuk membeli netherite chestplate yang dijual sama Pak Fred. Lumayan guys, karena aku juga gak punya, dan aku langsung memakainya di incenan untuk menjadikannya unbreaking 3 dan dapat torch doang. Dan sekarang bajuku udah memakai netherite yang udah di-enchant. Mantap guys. Aku ingin menjadi goblok, jadi memakai mata ini guys, yang belok-belok gini kayak orang goblok ya kan. Tinung, tinung, tinung. Kinan menjual buku seharga $10 guys. Sepertinya ini adalah mending. Jadi aku pun langsung memborong 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5. Yeah. Mantap, Nan. Aku mengincin pickaxe-nya, ke depannya aku pakai siltots, aku berikan siltots dan aku beri nama silpau. Setelah itu juga yang bagian fortune, aku beri nama dia fortpau. Aku pun mencari XP lagi kalau aku memanen wheat yang ada di perkebunanku dan memasangnya kembali. Di pagi harinya aku membuat portal baru karena aku nggak punya portal sama sekali, dan memulai memasangnya dengan seminimal muni. Akhirnya kelar, aku menyimpan semua barang-barangku biar pas aku masuk tuh tidak terjadi nge-lag, dan akhirnya aku pun meninggal. Tapi ternyata pas aku masuk aman banget dan tidak ada musuh satupun menampakkan biji mukanya. Alhasil aku kembali lagi dan pergi ke tempat mining untuk mencari obsidian karena aku ingin membuat portal biar mudah untuk pergi ke tempat zombie yang telah kutemuin waktu itu guys. Setelah mendapatkan beberapa banyak obsidian, aku langsung bergegas pergi ke tempat spawn zombie yang udah kutemuin hanya untuk mencari koordinatnya saja. Perjalanan ini emang cukup lama guys, sangat-sangat lama karena jauh banget seperti kalian dan dia, maksudnya hatinya ya. Sampai di sana aku langsung memulai dekorasi pembuatan XP farm yang dari zombie ya. Desainnya seperti biasa, simple banget, kalian pasti udah tahu tipe-tipe desain seperti ini. Menggali bagian bawah sampai 3 blok, dan inilah kedalaman yang aku buat, dan membuat killing chambernya yang ada di bagian bawah agar kita bisa ngebunuh zombie itu dari bawah sini guys. Karena di dalam sini suasananya sangat mencekam, jadi aku memutar backsound yang bahagia agar vibes-nya terlihat lebih indah ya. Aku tutupin dulu semuanya, spawner-spawner menggunakan torch, dan aku mengambil beberapa barang atau dungeon yang ada di dalam chestnya, akan ku ambil isi-isinya. Aku juga mengumpulkan kayu di sini karena aku kekurangan bahan kayu untuk membuat hooper. Aku taruh chest di sini terlebih dahulu, setelah itu baru hoopernya berada di dalam samping sini guys. Aku pun menyicil tembok demi tembok, aku tutupin blok demi blok, ku pasang hanya untuk menutupi tempat ini biar zombinya nggak lari-lari kemana dan dilihat biar enak guys. Aku juga tutupi bagian atap-atap dan menaruh portal obsidian berada di sini yang nantinya bakal aku hubungkan lewat nether. Kuperindah bagian samping dengan stone berwarna putih, langsung kunyalakan portalnya dan aku bergegas pergi membuat tempat pembunuhan dari zombie tersebut. Nah ini tipenya aku buat sendiri ya guys ya, ini nyoba-nyoba dan apakah berhasil, tapi aku kekurangan kayu jadi aku mencari kayu di tempat main save tadi. Aku mau ganti lagu guys, sumpah lagunya gak enak bedah.
Ku menaruh air di setiap pojok-pojok dari tempat ini dan melakukan percobaan apakah nantinya zombinya bakal turun ke bawah. Ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Ku taruh sen di bagian tengah-tengah agar menaruh airnya nggak jatuh guys. Zombinya pun turun ke bawah dan ternyata berhasil juga. Cuman ya mereka nyantol guys, beberapa ada yang nyantol ya. Lalu ku hancurkan torch yang ada di sini dan ku tutupi biar gelap dan zombinya turun ke bawah semua. Aku mencoba turun dan menganukan ini ternyata berhasil guys. Tapi karena TPS di sana SMP drop jadi agak susah guys. Dan ini adalah isinya ada zombie yang stuck di sini. Ini harus ku benerin jadi aku mendesain ulang biar apa ya, biar lebih tepatnya lebih enaknya gitu loh. Ya karena ini juga aku teori sendiri guys, gak niru siapa-siapa karena percobaan aja sih. Ku hancurin aja semuanya dulu ya. Ku membuatnya lebih luas lagi, ku taruh iron chest dan hoover di bagian belakangnya, trapdoor di bagian atas, dan menghancurkan cobblestone yang telah aku pasang di tempat itu tadi untuk menjaga airnya biar nggak turun. Ini lumayan juga, cuman di belakangnya itu space-nya terlalu luas, jadi waktu aku bunuh mereka bakal ngejauh guys. Pergi ke tempat nether, aku malah kembali ke tempat awalku, mungkin karena belum ada portalnya ya kan, jadi aku balik lagi. Ternyata aku spawn di rumahku. Masuk ke dalam portal lagi, aku ingin mencari di mana tepatnya koordinat farm zombiku ketika aku berada di nether. Kupasang blok demi blok karena aku udah mengetahui tempatnya di mana. Kubuat jembatan, menggali gua lebih dalam lagi dan memasang obsidian karena aku pikir di sini adalah tempatnya yang paling tepat. Aku langsung menyalakannya menggunakan flint dan bergegas masuk. Yang kukagetkan di sini aku malah ketemu di dalam gua. Ya aku bingung guys dan ku cek-cek gak menemukan di mana rumahku. Jadi ini aku tersesat ya. Setelah berjalan aku menemukan tempat aneh lagi. Kubuka chest yang ada di situ, isinya jelek banget. Ada juga mindset yang sama, tapi aku gak yakin kalau ini deket sama bagian itu. Aku terus berputar-putar sampai akhirnya menyerah, balik lagi ke dalam portal. Menghancurkan portal karena aku rasa itu gagal, jadi kuhancurkan semuanya dan kubawa pulang kembali ke rumah. Balik lagi ke dalam rumah, aku memastikan bahwa aku tuh bener-bener kalau koordinatnya tuh bener-bener bener guys. Aku mengcapture koordinat yang sebenarnya jangan sampai gagal. Lalu aku masuk ke dalam portal lagi dan mencari di mana tempat lokasi ini berada. Ada diamond aneh di sini guys. Diamondnya dari nether ya, aku gak ngerti jadi aku ambil aja. Dan ini namanya adalah diamond nether. Netherite diamond nether ya. Langsung aku buat portal di sini dan yakin banget kalau ini tidak akan gagal guys. Lalu aku klik di sini flint dan aku segera membersihkan bagian atasnya lalu pergi ke dalam. Dan ternyata aku benar-benar karena aku telah berhasil membuat jalan portalnya guys. Tapi gak ada zombie yang spawn atau kamu mungkin harus ditunggu. Ternyata ada yang salah guys. Jadi aku mendesain ulang lagi. Dan akhirnya kelar, aku bisa bersenang-senang melakukan pembunuhan pada zombie ini dan mendapatkan item-item yang mungkin saja bisa bagus. Aku balik ke rumah karena kangen sama rumah. Ingin ku ambil diamond yang ada di dalam nether chestku karena aku ingin membuat X untuk mencari beberapa kayu atau melakukan pembunuhan. Tidak lupa aku juga mengincennya, tapi aku mendapatkan jelek banget perspektual. Lalu ku diskincen kapak ini karena aku ingin mengganti jurus yang lain dan aku mendapatkan efisiensi 5 yang telah ku tambahkan dengan si dots. Lalu ku beri nama kapak ini dengan nama Shield X. Karena aku rasa aku cukup kuat, aku langsung bergegas pergi ke dungeon yang ingin ku temui karena aku kepo. Jadi aku melewati dengan masang blok dari bawah ke atas karena ini termasuk IQ yang sangat banyak guys. Akhirnya aku pun sampai dan langsung menghancurkan blok yang ada sekitar sana agar bisa masuk. Lalu aku melihat gak ada apa-apa guys, sepi banget. Langsung aku gas memasuki dungeon yang sangat menyeramkan ini dan menghancurkan ada spawner skeleton yang ada di sini. Setelah aku hancurkan ada chest yang kulihat isinya ternyata jelek banget. Gak apa-apa tapi tetap gak aku ambil dan langsung pergi ke lebih bawah lagi lalu mengambil ada glowstone dust. Ya lumayan buat penerangan ya biar gak gelap kayak masa depan yang pengangguran. Haha. Ternyata ada skeleton merah yang sangat sakit banget damage-nya karena dia punya thorns. Kuputuskan untuk pergi ke atas lagi, ada dia juga namun dia memakai panah guys. Ya aku coba gedik sedikit demi sedikit, TPS nge-lag, sinyal aku nge-lag, PC ku nge-lag, semuanya nge-lag. Aku menemukan tempat yang ada bookshelf banyak, ada barrel, aku ambil isinya dan mulai mengambil bookshelf yang ada di sini.
Naik ke atas ternyata ada barrel lagi yang isinya ada krus bro. Gak peduli aku naik ke atas lagi dan di sana ada tempat yang akhirnya aku berada di ujung sangat tinggi banget guys. Nih siapa yang coba bunuh diri? Siapa yang mau guys? Ingin mencapai ujung sana, aku pun memasang beberapa blok dari sini tapi itu menyeramkan banget guys. Gak apa-apa lah kita coba ya dan aku saja langsung makhluk apa ini guys? Ada kelinci bawa ikan yang naik lumba-lumba. Ternyata dia nyerang guys, gila guys. Tanpa basi-basa aku langsung menyerangnya sampai mati. Ternyata itu adalah kepala ya. Jadi aku mendapatkan kepala kelinci yang membawa ikan. Wow, aku punya elama dan aku punya kucing. Kayaknya kucing lebih bagus deh. Lihat guys, dia udah menghampiriku. Jadi kuhancurkan, kuprank. Kena prank dia guys. Karena aku ingin menjebak, jadi aku pasang trapdoor untuk memancing mereka dan mereka bakalan terjatuh. Tapi di sini mereka kuat banget guys, asli aku aja langsung terpental-pental seperti itu. Aku menemukan spawner lagi dan kuhancurkan. Ku tutup jalan menggunakan blok karena aku sedang dikejar sama skeleton berkapa. Karena IQ ku ada 7.000, aku mendorong dia sampai terjatuh. Dan aku lanjut mengambil semua bookshelf yang mereka miliki. Aku naik lebih ke atas lagi, ada chest dan isinya lebih bagus lagi guys. Lumayan ada emerald, aku menaik ke atas lagi dan akhirnya menemukan tempat ujung yang dimana ini adalah bosnya. Aku bisa bilang bos karena dia itu phantom yang dinaikin sama skeleton tapi mereka terbakar, tapi mereka gak mati, tapi bohong. Di sini aku sempat gunda-gulana apakah aku harus menghancurkan spawner ini atau membiarkannya. Tapi chestnya nggak bisa dibuka guys. Alhasil aku memang harus menghancurkan chestnya saja. Nggak usah spawnernya dan ku ambil. Ini isinya lebih bagus daripada yang lain. Tapi ya tetap jelek. Ku bunuhi phantom-phantom di sini dan mereka tuh kuat-kuat anjir. Atau emang senjataku aja yang noob ini nggak ngerti aku. Turun ke bawah aku masih dijagain sama skeleton yang lain. Ku tutupi jalan menggunakan blok agar mereka nggak bisa mendekati diriku. Juga bagian sini ku tutupi juga. Anjir apa ini? Woi, gila dia nyerang guys. Kabur dulu, kabur. Aku berusaha untuk mengediknya agar dia terjatuh karena IQ ku banyak guys. Tuh kan jago banget kan aku. Dia nggak jatuh, jatuh. Nah gitu dong. Dan di bawah mereka malah berantem. Kayaknya mereka lulusan STM Bisir ya. Dan aku coba untuk menaruh air di sini agar waktu aku jatuh mereka tidak ada kesempatan untuk menggedik diriku. Dan di bawah sini ternyata ada kepala selegeton. Perduaan mereka menyisakan satu selegeton dan aku pun berhasil membunuhnya. Aku balik ke atas lagi dan berpikir bagaimana caraku untuk turun. Dan aku bingung karena nggak bawa bucket. Akhirnya aku membuat jalan ke atas, ke samping maksudnya. Dan aku mencoba untuk melakukan freestyle. Yang penting kan freestyle dulu bos.